Pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela kini meningkat menjadi 1.450 jiwa. Pasca guncangan magnitudo 7,5, wilayah pesisir Venezuela lumpuh total. Ratusan gedung apartemen roboh dan jalanan utama tertutup puing-puing. Selain 3.000 warga luka-luka, lebih dari 50.000 orang dikhawatirkan masih terjebak di bawah reruntuhan. Di tengah situasi darurat ini, ribuan personel SAR internasional dari 24 negara terus berpacu dengan waktu. Sementara itu pemirsa, pasca gempa mengguncang Venezuela, kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Iya, gempa bermagnitudo 7,5 ini menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Chatila, Lamar, negara bagian La Guaira, mengalami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela awal pekan kemarin. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh rusak parah, sementara 100 unit alat berat dikerahkan di antara runtuhan saat upaya pembersihan puing dan pencarian terus berlanjut. Total jumlah korban tewas meningkat menjadi 1.430 orang, dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang dengan lebih dari 50.000 orang masih belum ditemukan. Pemerintah Venezuela mengerahkan lebih dari 100 unit alat berat di negara bagian La Guaira. Ya, hal ini untuk mengintensifkan upaya pencarian, penyelamatan dan juga pembersihan jalan setelah gempa bumi dahsyat Venezuela. Barisan panjang alat berat ini bergerak menuju lokasi terdampak gempa Venezuela. Upaya penyelamatan terutama ditujukan ke kota-kota Carabaleda, Machuto dan juga Playa Grande yang dengan tujuannya untuk menemukan dan juga menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Mesin-mesin tersebut akan mendukung tim penyelamat Venezuela dan brigade internasional dari negara-negara termasuk Meksiko, Kolombia dan juga El Salvador. Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez ini mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi setidaknya 1.430 orang dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 2 hari berturut-turut. Militer Amerika Serikat telah menyerang wilayah Iran, khususnya ke kawasan pertahanan Iran. Serangan ini terjadi pada hari Sabtu waktu setempat. Amerika mengklaim tindakan ini merupakan respon terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Aksi saling serang Amerika-Iran ini mengancam perjanjian perdamaian kedua negara yang ditandatangani 17 Juni lalu. Amerika pun mengancam bahwa serangan Iran adalah pelanggaran bodoh terhadap senjata dan memicu eskalasi baru di Hormuz. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Ya, serangan ini diklaim sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah.
Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC ini mengklaim bahwa pasukan gabungan angkatan laut dan udaranya ini berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS, khususnya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika Serikat baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Tak berhenti di situ, Iran juga balas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Iran menuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat.